Nabi Muhammad dicaci seperti sekarang. Nabi Muhammad dijadikan bahan lelucon, dijadikan guyonan, digambar dan seterusnya. Bagaimana mungkin kita ini nggak marah? Orang tua saya saja yang bukan nabi, yang pasti ada salahnya. Orang tuanya siapa yang nggak punya salah? Orang tua kita semuanya bukan nabi, pasti punya salah. Lek diilok no kita ngamuk. Nih, kalau dicaci, dimaki, dijadikan bahan guyonan, jangan orangnya, namanya tok gaya guyonan, kita ngamuk. Kita kalau kecil dulu dicanda gimana? Panggil nama orang tua kita, dijambal, ya. Anak-anak manggil nama orang tua kita jambal, pegel lah kita, pegel. Nama orang tua saya dipakai bahan tertawaan. Bagaimana mungkin dengan Rasulullah SAW kita nggak marah? Nah, itu sudah menjadi sunnatullah. Nabi Muhammad dicaci, dimaki itu mulai dari Rasulullah SAW terutus dari dulu sampai nanti kiamat. Ya ada saja orang seperti itu. Jadi bukan karena akhlak kita rusak kemudian Rasulullah dicaci, bukan. Lah sahabat itu akhlaknya rusak lah. Sahabat itu akhlaknya rusak lah. Terus nggak ada yang nyaci Rasulullah ketika hidupnya para sahabat, nggak ada itu yang niat membunuh Rasulullah bahkan. Nah, karena itu kita perlu koreksi memang atas akhlaknya kita. Iya, kita kurang meneladani Rasul, tapi nggak ada hubungannya antara akhlak yang rusak dengan orang mencaci Rasulullah. Itu sunnatullah dan sudah menjadi kewajiban buat kita untuk marah, bukan malah sinis. Silahkan ekspresikan rasa marah Anda dengan apapun, boikot monggo, selama itu sesuai dengan syariat, selama tidak mengganggu akan keutuhan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan hukum, silahkan boikot, silahkan boikot. Memperbaiki akhlak bagus, demo monggo, turun ke jalan, nggak ada masalah. Ngadakan pengajian besar-besaran, apalagi momennya momen maulid seperti ini. Wah, yang ceramah bahas tentang ini. Saya kira hal yang layak, saya kira hal yang pantas. Tapi kan Rasulullah dulu dicaci maki juga diem. Hak Rasulullah pribadi, tapi buat kita Rasulullah itu adalah syiar. Saya mau tanya, kalau ada yang mencaci kita maafkan nggak? Kita bisa nggak marah? Lah kenapa kalau yang dicaci Rasul udah perbaiki aja akhlaknya kamu? Lah, tapi kalau dia dicaci dia marah. Lu kan aneh. Apakah dia punya kemuliaan lebih daripada Rasulullah SAW? Enggak, ini cacat secara logika, cacat secara hukum syariat. Buat Rasulullah pribadi, ketika ada seseorang mencaci beliau, itu hak pribadi beliau. Sehingga kalau kita buka kitab As-Saiful Maslul Alaman Sabbar Rasul, itu disebutkan di situ beberapa peristiwa bagaimana banyak orang-orang kafir saat itu yang mencaci dan memaki Rasulullah. Ada yang dimaafkan sama Rasulullah, tapi bahkan banyak di antara para sahabat yang diperintah oleh Allah atau mereka yang berinisiatif untuk memenggal kepala orang yang berani lancang mulutnya mencaci Rasulullah. Kemudian apa respon Rasulullah? Marah Rasulullah? Enggak. Malah ada beberapa di antara mereka diutus kongkon mateni. Lihat, untuk Rasulullah cacian itu hak pribadi. Mau dibalas monggo, mau dimaafkan juga silahkan. Hak pribadi Rasulullah. Itu untuk Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, apa haknya kita untuk memaafkan? Sepeninggal Rasulullah, nggak ada peluang buat kita untuk kecuali untuk marah. Nggak terima sih. Harus nggak terima gitu ya. Ukuran cinta kita di mana kalau kita nggak marah? Ketika Nabi kita dijadikan bahan tertawaan, coba. Masalah memperbaiki akhlak, saya mau tanya, kalau 2 miliar muslimin di seluruh dunia baik akhlaknya, siapa yang jamin nggak ada lagi
yang mencaci Rasulullah, apalagi sampai semua wallahi nggak ada yang bakal nyaci Rasulullah kalau kita semuanya baik. Siapa ngomong? Sahabat paling baiknya murid Rasulullah, paling baiknya umat Rasulullah. Berapa puluh orang yang mencaci Rasulullah? Coba jangan main sumpah ketika Anda pakai logika, hati-hati. Anda ngomong pakai logika bukan atas dasar syariat, kemudian wallahi ya ada zaman Rasulullah. Kok kita masih hidup Rasulullah, sahabat-sahabat murid-murid terbaik beliau masih ada, akhlaknya luar biasa. Tapi lihat bagaimana, apakah nggak ada yang mencaci Rasulullah? Hati-hati. Ya? Boleh kita mengatakan ayolah, makanya kita ini perlu koreksi. Ini sebetulnya juga merupakan peringatan, teguran dari Allah buat kita. Kita ini umat Nabi Muhammad seperti ini sih. Boleh. Tapi jangan sinis sama orang lain, itu yang nggak boleh. Ketika selama mereka taat sama hukum syariat, taat sama hukum pemerintah, biarkan itu ekspresi pemerintah, ekspresi rasa marah, biarkan. Seharusnya begitu. Ini penting untuk disampaikan biar kita nggak salah paham. Ya seolah-olah dengan ucapan seperti itu kita dianggap udahlah, Nabi itu rahmatan lil alamin kok. Ya coba kalau kamu dicaci, coba kalau gurunya kamu yang dibuat karikatur. Tahu nggak karikatur? Karikatur itu bukan lukisan. Kalau lukisan bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau karikatur memang dijadikan sebagai bahan lelucon. Itu karikatur namanya. Guru kami juga dipakai karikatur, kami nggak marah. Itu lukisan. Karikatur itu coba cek di Wikipedia apa artinya karikatur. Memang sengaja dijadikan bahan tertawaan. Ya coba orang tuanya kita, gurunya kita dijadikan karikatur, marah nggak? Berani ngomong rahmatan lil alamin. Ayo coba. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah kita perlu koreksi akhlak, iya, tapi tetap sudah menjadi sunnatullah setiap saatnya Nabi itu dibenci oleh beberapa orang yang kemudian membuat Rasulullah sebagai bahan ejekan. Dan sudah menjadi kewajiban kita untuk benci dengan hal tersebut. Ingat loh ya, sebagaimana kita wajib cinta karena Allah, kita wajib benci karena Allah. Marah karena Allah itu termasuk perbuatan baik. Bahkan termasuk paling kuatnya kata Nabi ikatan keimanan kita. Cinta al-hub fillah wal bughd fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah, itu adalah merupakan paling kuatnya ikatan iman. Kalau kita sudah nggak marah karena Allah, nggak cinta karena Allah, berarti rentan imannya kita, sangat beresiko imannya kita. Lah untuk Rasulullah saja kita nggak marah, bagaimana mungkin kita nggak marah? Marah karena Allah dalam urusan ini adalah hukumnya wajib. Yang penting sesuai syariat marahnya, nggak ngawur. Misal setiap ketemu orang kafir pateni, wow. Setiap ketemu orang Perancis dimusuhi, enggak. Tepat sasaran aja. Siapa sih yang setuju dengan itu? Siapa sih yang memanfaatkan karikatur itu? Siapa? Ya itu sudah. Itu musuhnya kita, bukan semua orang kafir, bukan semua orang Perancis, bukan semua orang asing adalah musuhnya kita. Yang penting sesuai hukum syariat, sesuai hukum agama, sesuai hukum aturan negara, sesuai ya tepat dengan sasaran.